Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, juga kondisinya tetap kondisi yang terbaik, kemudian terhindar dari corona dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita belajar di rumah tetapi tetap harus semangat. Meskipun kita sudah kangen sama teman-teman, pengen ketemu, kangen sekolahan, juga kangen pengen ketemu sama gurunya, tapi kita tetap harus semangat karena belajar itu di mana saja tetap harus semangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa mulai. Selesai. Nah, Bapak presensi dulu ya. Bapak presensi dulu siapa yang hadir dan tidak hadir. Wati hadir. Hadir. Oke. Udin hadir. Hadir. Oke. Krisna hadir. Hadir. Oke. Bapak kira hadir semua ya. Ini kelas 12, betul. Oh, saya kira salah, tetap kelas 12 ya. Nah, nanti kita ini akan belajar tentang bulu tangkis. Nah, di sini ada pola penyerangan dan pola pertahanan. Nah, enggak lagi belajar tentang sikap dasar atau teknik dasarnya. Kita belajar tentang pola penyerangan. Nah, sebelum ke pola penyerangan itu seperti apa, pola pertahanan itu seperti apa, kita lihat dulu video ini. Kita lihat, Bapak carikan dulu pola penyerangan dan pola pertahanan. Nah, kita lihat aja ini. Nah, kita lihat sekilas saja permainannya Kevin Sanjaya dan Gideon. Ini dia. Kita nonton. Ini Gideon sama Kevin yang menggunakan jersey warna biru. Oke, sudah ya. Sudah cukup. Nah, sekarang kita kembali ke materi kita. Kembali ke materi kita. Nah, setelah melihat tayangan tadi, silakan. Apa sih pola penyerangan itu? Nah, apa sih pola penyerangan itu yang setelah tadi lihat di video sekilas tadi? Nah, jadi pola penyerangan itu pola di mana kita terus mencari poin dengan cara ini smash dan sebagainya. Biasanya kalau untuk pola penyerangan itu kita mengandalkan kecepatan, daya tahan, dan kekuatan kita. Itu di pola penyerangan. Nah, ini teknik dan strategi untuk pola penyerangan. Yang pertama servis. Nah, di servis itu kita ada beberapa teknik untuk servis. Yang pertama ada servis yang biasa, servis pendek. Dan yang kedua servis flick panjangnya, servis panjang. Nah, untuk yang di penyerangan itu biasanya kita memberikan servis pendek. Nah, pendek kemudian tipis dengan net. Nah, setelah itu pasti lawan itu akan mengangkat bola. Nah, setelah mengangkat bola langsung smash, itu kita serang. Kemudian ada drive itu bola cepat. Kayak Kevin Sanjaya itu cepat mainnya, cepat
tes. Drive-nya itu bagus. Itu drive, pukulan cepat, datar, tapi tidak datar, tidak out, tapi tetap di dalam permainan. Kemudian ada drop shot. Drop shot itu bola lambung tinggi, seolah-olah kita akan memukul lob, tapi kita kasih tipis di depan net, di depan garis servis itu. Tes. Nah, kalau yang serang itu biasanya tipis banget ke netnya, biar nanti diberikan lob, kemudian kita smash gitu. Kemudian netting kita harus berikan net juga untuk lob. Ini lobnya itu ketika menyerang usahakan ke bagian yang lawan itu kelemahan lawannya. Misal si lawan itu ketika main terlihat kok pukulan backhandnya itu lemah, seringkali memberikan bola tanggung ketika dikasih ke bola backhand. Kasihlah bola backhand, tes. Nanti bola tanggung kita smash. Tuh, kemudian ada smash sudah jelas. Ini pukulan yang sangat menukik dan butuh power yang tinggi. Nah, ini untuk pola penyerangnya itu permainannya mengutamakan kekuatan dan kecepatan. Seperti Kevin Sanjaya dan Gideon itu kecepatannya luar biasa ketika bermain. Nah, kekuatannya itu ketika memukul smash itu harus jos, harus kencang, harus kuat. Kemudian ada permainan mengutamakan daya tahan. Nah, daya tahan ini kalau di tunggal itu biasanya Jojo itu daya tahannya luar biasa. Nah, itu daya tahan ketika bermain kita harus, apalagi ketika kita bermain rubber. Nah, itu daya tahan kita diuji di situ. Nah, permainan gerak tipu. Nah, ini juga Kevin Sanjaya juga termasuknya bagus ketika melakukan gerak tipu. Kalau di tunggal ginting itu gerak tipunya bagus. Ketika mau netting, nah situ biasanya ginting memberikan tipuan. Nah, pola pertahanan ini. Pola pertahanan itu seperti apa? Tadi sudah melihat kan pola pertahanan. Nah, itu tinggal dianalisis. Untuk pola pertahanan itu kita bertahan ketika lawan memberikan tekanan, terutama smash yang diberikan oleh lawan. Nah, itu ada beberapa sistem. Yang pertama ini sistem berdampingan atau set by set. Nah, jadi lapangan ini jadi dibagi dua besarnya. Nah, untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing, biasanya itu sejajar kanan dan kiri. Sistem berdampingan ini. Nah, kelebihannya itu sistem berdampingan merupakan sistem yang mudah diajarkan pada atlet yang baru. Untuk kita yang baru belajar bulu tangkis tuh ya ini paling mudah. Nah, kelemahannya itu sistem berdampingan ini, pasangan lawan yang cerdik akan menekankan secara terus-menerus pemain yang lemah. Nah, jadi kalau berdampingan ini, lawan ini akan nyecar atau nekan teman kita yang lemah. Misalnya kita sama teman kita, kok dia lemah di bagian ini, ya udah diserang terus sama lawan, tekan terus. Nah, itu kelemahannya. Jadi formasi ini yang kedua, formasi ini diharuskan menguasai lapangan di depan net sampai ke belakang garis. Nah, kelemahannya itu biasanya kalau berdampingan itu lupa depan sama belakang. Nah, kadang juga kalau misal ada bola smash ke tengah, nah itu kadang kita terpesona, jadi saling lihat-lihatan, gak ada yang mukul tuh. Kemudian ada, nah ini posisi set by side, jadi berdampingan kanan sama kiri. Nah, kemudian ada front and back. Kalau front and back itu depan dan belakang. Nah, sistem depan belakang ini, front and back, adalah sistem permainan yang menggunakan
pembagian lapangan jadi separuh depan dan separuh belakang. Nah, kelebihannya itu formasi baik untuk menyerang. Nah, di sini baik untuk menyerang. Nah, ketika menyerang itu biasanya posisinya itu front and back. Nah, ketika bertahan, kalau misal salah satu dari teman kita itu kuat itu biasanya ditaruh di belakang gitu. Dua, mungkin kan untuk menyembunyikan pemain yang lebih lemah di depan. Nah, itu dia. Kalau yang front and back itu, yang lemah itu teman kita yang sering buat kesalahan, yang lemah itu disimpan di depan. Dan yang belakang itu biasanya yang kuat lah. Dia bisa mengambil bola atau mengembalikan bola di mana saja itu. Nah, satu kelemahannya saat sering diserang oleh lawan, pemain belakang dari sisi kanan dan kiri atau sebaliknya hampir tidak mungkin bagi pemain belakang dapat menguasai semua pukulan smash yang dilancarkan lawan ke garis samping kanan atau kiri. Jadi ketika lawan memberikan bola lob ke kanan atau ke kiri atau smash ke kanan kiri, jadi tidak ada kemungkinan dan bahkan kemungkinan besarnya itu sulit untuk diambil. Ketika bola diambil di sebelah kanan, angkat, nah susah dikembalikannya, dan nanti lawan juga berpikir sebelah kiri langsung, jadi kanan kiri dia akan susah ambil bolanya. Nah, ini posisi untuk front and back seperti itu. Nah, ini sistem bergantian. Nah, sistem bergantian atau gabungan dari sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Sistem ini diterapkan untuk menutupi kelemahan dan mengatasi kesulitan yang ada dalam sistem berdampingan dan sistem depan belakang. Untuk kelebihannya, mengantisipasi serangan lawan dengan mudah. Kemudian kelemahannya, berat saat latihan. Nah, ini biasanya Kevin dan Gideon ini sering menggunakan seperti ini apabila pemain belakang itu sudah ketika menyerang, pemain belakang ini sudah mengalami kelelahan. Nah, ditukarlah. Jadi bisa lebih bisa lebih terbagi kekuatannya seperti itu. Nah, ini sistem bergantian. Jadi kalau misal kanan terus yang dicecer, nah nanti tukeran, biar kiri yang dicecer, nanti gantian lagi seperti itu. Nah, terima kasih. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin, apakah ada yang belum jelas tentang pola pertahanan, pola tadi ada pola penyerangan. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, langsung saja untuk tugasnya. Silakan kalian cari video tentang pola pertahanan atau pola penyerangan. Silakan video apa saja. Nah, pokoknya tentang pertandingan bulu tangkis lah. Silakan dianalisis pola pertahanan yang digunakan pasangan ini. Videonya bulu tangkisnya yang berpasangan ya, yang ganda. Silakan siapa saja, mau Kevin kah, mau Ahsan kah, mau Fajrin kah, atau siapa, silakan disesuaikan sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, nanti silakan dianalisis. Ini pola pertahanannya menggunakan apa, pola penyerangannya seperti apa, silakan. Dari space-nya kah yang bagus, atau dari drive-nya atau yang sebagainya. Silakan nanti dianalisis, tulis tangan, setelah itu difoto terus dikirimkan ke grup kelas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, untuk mengakhiri kegiatan kali ini
Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.